Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aga Alfionita, NPM C1C01983, berasal dari kelas 5C. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas akuntansi keuangan lanjutan 1. Di sini saya akan membuat video mengenai bab 2, yaitu investasi pada instrumen ekuitas. Jadi di bab 2 investasi pada instrumen ekuitas ini akan berfokus kepada akuntansi pada investasi saham. Di sini sebelumnya terlebih dahulu harus mengetahui mengenai apa itu instrumen keuangan menurut PSAK 50 revisi 2014. Jadi instrumen keuangan ini yaitu penyajian instrumen ekuitas, yaitu setiap kontrak. Kontrak itu perjanjian yang melibatkan dua pihak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Selanjutnya, setelah kita mengetahui definisi dari instrumen ekuitas itu menurut PSAK 50 revisi 2014, kita juga harus mengetahui instrumen keuangan itu mempunyai 5 komponen, yaitu yang pertama aset keuangan, yang kedua liabilitas keuangan, yang ketiga instrumen ekuitas, yang keempat instrumen derivatif, dan yang terakhir merupakan hedging atau lindung nilai. Jadi terkhusus untuk bab ini kita itu akan membahas mengenai investasi saham, di mana perusahaan investor itu hanya memiliki saham di perusahaan investasi itu tidak melebihi 50%. Karena untuk investasi saham lebih dari 50% itu akan dibahas mulai dari chapter 3 yang akan disebut laporan keuangan konsolidasian. Selanjutnya, karena di awal sudah disinggung bahwa kita itu fokusnya mengenai perlakuan akuntansi untuk investasi saham, maka akan mulai dibahas di awal bahwa perlakuan akuntansi untuk investasi saham ini tergantung pada persentase kepemilikan investor pada perusahaan investasi. Jadi perusahaan investasi ini merupakan letak atau tempat investor itu meletakkan dananya atau membeli saham. Nah, di sini akan dikelompokkan menjadi 3. Jadi, untuk yang pertama itu untuk kepemilikan 0 sampai 20%. Saham yang dimiliki itu hanya antara 0 sampai 20%. Jadi, untuk kepemilikan ini, investor itu tidak mempunyai pengaruh yang signifikan. Metode yang dapat digunakan investor dalam mencatat investasi ini bisa menggunakan metode biaya, metode harga perolehan, serta metode nilai wajar. Setelah untuk kepemilikan 0 sampai 20% tadi, sekarang di mana kepemilikan saham di perusahaan investasi itu lebih dari 20% tapi tidak lebih dari 50%. Jadi untuk kelompok ini disebut investasi pada entitas asosiasi. Dan investor itu dikatakan memiliki pengaruh yang signifikan, sangat berbeda dengan yang 0 sampai 20% tadi dapat dikatakan tidak memiliki pengaruh signifikan. Jadi untuk kategori ini, apabila investor itu telah membeli saham 40%, maka status investasi pada perusahaan asosiasi namanya. Untuk metode yang digunakan adalah metode ekuitas, sehingga pada metode ini akan ada penyesuaian terhadap nilai investasi. Selanjutnya, selain dari kepemilikan 0 sampai 20% tadi, kemudian 0 sampai 50%, di sini untuk kepemilikan lebih dari 50%. Jadi untuk kelompok ini atau khusus kelompok ini akan dikenal yang namanya perusahaan induk dan perusahaan anak, sehingga laporan keuangannya menjadi bergabung yang biasa disebut dengan laporan keuangan konsolidasian. Dalam pencatatan investasinya, investor atau perusahaan induk itu bisa memilih metode yang akan digunakan. Bisa metode biaya atau bisa juga metode ekuitas. Tetapi laporan keuangannya bergabung yang disebut dengan laporan keuangan konsolidasian tadi. Mengenai pencatatan investasi yang bisa dipilih tadi, maka harus paham karakteristik atau ciri-ciri dari metode biaya, nilai wajar, dan ekuitas. Maka harus tahu perbedaannya. Selanjutnya menindaklanjuti mengenai metode ekuitas tadi. Jadi metode ekuitas atau metode akuntansi khusus untuk investasi yang menggunakan instrumen ekuitas ini memiliki 4 metode. Yang pertama yaitu aset keuangan yang dinilai berdasarkan nilai wajar melalui laba rugi. Selanjutnya yang kedua, aset keuangan itu dimiliki hingga jatuh tempo.
Yang ketiga, aset keuangan dimiliki untuk dijual. Serta yang terakhir itu, yang keempat, aset keuangan berupa pinjaman dan piutang. Selanjutnya yaitu kita langsung membahas mengenai yang pertama itu pencatatan ketika perolehan investasi. Jadi untuk yang pertama itu untuk metode biaya dan metode nilai wajar. Investor itu akan mencatat nilai investasinya itu sebesar harga atau biaya perolehan dari investasinya atau sebesar harga yang dikeluarkan untuk memperoleh investasi tersebut. Di dalam pencatatan itu ketika perolehan investasi ada biaya yang terkait seperti biaya transaksi. Biaya tersebut itu bisa dikategorikan sebagai penambah atau diakui sebagai beban periode berjalan, maka dicatat terpisah dari perolehan investasi. Contohnya jurnal seperti investasi di debit, masukkan biaya transaksi tadi jika ada, biaya transaksi juga di debit pada kas karena kita mengeluarkan biaya untuk memperoleh investasi tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu untuk metode ekuitas. Pencatatan akuntansi untuk metode ekuitas. Jadi investor itu akan mencatat nilai investasinya sebesar harga biaya atau harga perolehan juga dari investasi tersebut sama dengan metode nilai wajar dan biaya tadi. Akan tetapi untuk jurnalnya sendiri, investasi pada entitas asosiasi di debit, kas di kredit. Jadi cukup berbeda dari metode biaya dan metode nilai wajar. Selanjutnya yaitu pencatatan investor ketika investi itu membagi dividen. Nah, di sini juga beda antara metode biaya, itu metode nilai wajar juga, serta metode ekuitas. Untuk metode biaya dan metode nilai wajar itu, pada saat pembagian dividen, kas di debit, kemudian yang dikredit itu pendapatan dividen. Sedangkan untuk metode ekuitas itu, kasnya yang di debit, kemudian yang dikreditkan itu investasi pada entitas asosiasi. Jadi bedanya antara metode biaya, metode nilai wajar dan ekuitas itu dikreditkannya, yaitu kalau metode biaya dan nilai wajar tadi itu yang dikredit pendapatan dividen, sedangkan yang nilai ekuitas itu investasi pada entitas asosiasi. Kemudian yang ketiga yaitu pencatatan investasi atas laba atau rugi. Untuk metode biaya dan metode nilai wajar itu tidak ada pencatatannya, atau memang tidak ada pencatatannya, berbeda dengan metode ekuitas. Kalau metode ekuitas ini jika dia memperoleh laba, maka yang didebit yaitu investasi pada entitas asosiasi, yang dikredit itu bagian laba entitas asosiasi. Sedangkan metode ekuitas ini jika terjadi kerugian atau jika rugi, maka yang didebit bagian rugi entitas asosiasi, yang dikredit investasi pada entitas asosiasi. Selanjutnya yang D yaitu ketika pencatatan investor itu ketika investi itu melaporkan laba atau rugi. Jadi untuk metode nilai wajar atau metode nilai biaya itu tidak ada pencatatannya. Sedangkan untuk metode ekuitas itu jika perusahaan memperoleh laba, maka yang didebit yaitu investasi pada entitas asosiasi, yang dikredit penghasilan komprehensif lain. Jika rugi, maka kebalikannya. Jadi yang didebit penghasilan komprehensif lain dan yang dikredit investasi pada entitas asosiasi. Selanjutnya itu yang terakhir pada saat pencatatan ketika penyesuaian nilai wajar. Untuk metode biaya itu tidak ada pencatatannya. Untuk metode nilai wajar dicatat dengan kategori, sedangkan untuk metode ekuitas tidak ada pencatatannya juga. Selanjutnya di sini akan dibahas mengenai penurunan nilai. Jadi penurunan nilai ini terbagi ke dalam beberapa kategori. Yang pertama, penurunan nilai aset keuangan mengikuti perubahan pada harga pasar. Penyebabnya yaitu piutang tak tertagih atau pelunasan piutang. Yang kedua itu penurunan nilai aset keuangan dari nilai terpulihkan, yaitu nilai wajar dan nilai pakai. Jika menggunakan asumsi nilai pakai, maka perlu melakukan perhitungan juga. Selanjutnya yang ketiga yaitu penurunan nilai dari alokasi selisih atas biaya perolehan investasi.
Jadi pembahasan terakhir itu mengenai transaksi hulu dan transaksi hilir. Jadi perbedaannya yaitu untuk transaksi hulu itu artinya perusahaan itu atau induk atau yang investor itu bertransaksi berupa jual beli aset ataupun jasa ke perusahaan anak atau entitas asosiasi. Sedangkan transaksi hilir itu kebalikannya. Jadi perusahaan anak atau entitas asosiasi itu yang bertransaksi ke perusahaan induk atau investor. Sekian video pembelajaran bab 2 dari saya mengenai instrumen ekuitas itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.